Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang bahan dalam pernikahan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Norman Wright, seorang pakar keluarga di Amerika Serikat, menjabarkan beberapa karakteristik yang diperlukan oleh orang yang ingin hidup dalam pernikahan. Salah satunya adalah fleksibel. Melalui pernyataan itu sebenarnya apa, Pak Paul, yang mau disampaikan oleh Norman Wright itu? Begini Pak Gunawan, hidup bersama menuntut perubahan dan penyesuaian diri. Ya, nah fleksibel berarti sanggup mengubah diri agar sesuai dengan pengharapan pasangan. Kita tidak bisa senantiasa mengikuti pengharapan pasangan. Tapi di pihak lain kita juga tidak bisa menolak pengharapan pasangan sama sekali. Nah, jadi kalau kita orang yang kurang fleksibel, kita akan menolak permintaan pasangan. Kita berkata, inilah saya, dan saya akan menjadi saya sampai kapanpun. Nah, kalau kita memiliki prinsip seperti itu, ini menandakan kita orang yang kaku dan tidak fleksibel. Nah, ternyata karakteristik fleksibel itu tuh mutlak diperlukan untuk membangun pernikahan. Kalau kita kaku dan tidak fleksibel, berarti kita memang kekurangan modal yang besar untuk bisa membangun sebuah pernikahan. Nah, biasanya justru Pak Paul pada masa pacaran atau sampai awal dari masa pernikahan, siapapun itu gampang sekali fleksibel di dalam hidup pernikahannya gitu Pak Paul. Mengalah, mau menuruti permintaannya, tetapi makin lama kok fleksibilitasnya itu berkurang gitu. Kenapa Pak Paul? Dari satu sisi kita memandang itu sebagai sesuatu yang wajar ya Pak Gunawan. Jadi pada titik-titik awal dalam relasi kita itu tuh cenderung memang karena ingin memenangkan trofi, yaitu pasangan kita ya. Kita rela ada berkorban. Dengan kata lain, kita rela mengabaikan kepentingan, kehendak, keinginan dan selera kita sendiri demi mendapatkan pasangan kita itu, demi mencocok-cocokkan diri dengannya. Nah, setelah kita mendapatkan dan setelah relasi itu tuh memasuki jalur yang lebih lurus ya, tidak lagi bergejolak dan bergelora dengan cinta-cinta yang masih hangat. Nah, kita itu tuh biasanya mulailah berpikir dengan lebih objektif. Kok dulu saya terus mengalah ya? Kok dulu saya nggak pernah menyuarakan isi hati saya? Sekarang nggak lagi. Saya tidak lagi mau mengalah begitu saja. Saya akan mencoba berargumen. Atau, dulu saya ikuti saja permintaannya tanpa memikirkan dampaknya pada diri saya. Sekarang saya mau menghitung-hitung dulu dampaknya apa pada diri saya. Dengan kata lain, memang kita melihat relasi kita dengan lebih objektif. Maka, dari satu sisi, sebetulnya ini adalah sesuatu yang wajar dan sehat dan baik. Karena relasi kita itu tuh sekarang memasuki fase berikutnya. Fase yang lebih realistik. Kalau sebelumnya fase yang lebih penuh dengan fantasi ya. Namun sekarang kita benar-benar hidup dalam realitas. Lebih objektif, lebih jernih. Meskipun ada harganya yang harus kita bayar. Karena kita lebih memunculkan siapa kita, akibatnya pertengkaran tak bisa dihindari. Kadang-kadang muncul. Tapi sekali lagi, kalau kita berhasil mengatasi pertengkaran itu dan berhasil hidup dengan diri kita bersama dengan pasangan kita sehingga kita nggak kehilangan diri 100%, sebetulnya pernikahan kita itu memasuki dimensi yang baru yang lebih kuat dan lebih bisa bertahan untuk waktu yang lama. Iya. Tapi biasanya memang kita itu sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi Pak Paul dengan berjalannya
umur pernikahan kita ini, perjalanan pernikahan kita ini kan banyak sekali yang terjadi di sekeliling kita, tuh Pak. Nah, yang terutama perubahan-perubahan seperti apa itu, Pak? Saya bagi perubahan itu dalam dua kategori. Pertama, perubahan internal, dan yang kedua, perubahan eksternal. Nah, saya akan coba jabarkan beberapa perubahan internal terlebih dahulu. Pertama adalah perubahan usia. Kita makin bertambah tua. Berarti apa? Kita tidaklah semenarik sewaktu kita muda. Tubuh kita tidaklah selangsing selagi kita muda. Kulit kita tidaklah semulus sewaktu kita masih lebih muda. Ya. Nah, penampilan turut akhirnya menurun. Ini perubahan. Nah, bisa nggak kita nanti menatap perubahan ini dan menerimanya? Apakah kita akan lari dari perubahan ini, ataukah kita akan menekan pasangan kita supaya tetap seperti semula, ataukah kita fleksibel menerima bahwa inilah pasangan kita? Kita misalkan lihat dulu pasangan kita, ya memang ada sedikitlah bawaan gemuk, tapi belum. Meskipun kita lihat, misalkan papanya atau mamanya memang agak gemuk ya, karena bertulang besar. Tapi kita selalu berandai-andai, wah pasangan kita ini tidak akan seperti mamanya atau papanya. Tapi setelah menikah 5 tahun, tiba-tiba kita baru sadar bahwa pasangan kita akan seperti ibu atau bapaknya yang agak gemuk itu tuh. Nah, apapun yang dilakukannya, diet seperti apapun tetap saja bertambah besar. Nah, apa yang kita lakukan? Di sini dibutuhkan fleksibel ya. Terimalah memang ini adalah bagian hidup ya. Jangan dipermasalahkan. Ya, jadi yang harus menerima ini bukan cuma pasangannya, saya rasa Pak Pol. Yang bersangkutan juga harus bisa menerima perubahan yang terjadi itu. Itu poin yang baik sekali ya. Jadi bukan saja pasangan menerima perubahan dalam diri kita, kita pun ya mesti berhasil menerimanya. Ada orang yang memang akhirnya dirundung kemurungan terus-menerus gara-gara perubahan-perubahan pada tubuhnya itu. Iya, bahkan tidak jarang karena bertambahnya usia itu muncul bermacam-macam penyakit itu di dalam diri kita itu Pak Bos. Nah, ini perubahan yang kedua ya Pak Gunawan. Jadi perubahan kesehatan. Kita tidak makin sehat, tapi ya makin rentan ya, makin rapuh. Kita bisa akhirnya menderita penyakit yang memerlukan perawatan khusus. Misalkan diabetes. Nah, gara-gara pasangan kita terkena diabetes, itu akan mempengaruhi kita. Makanan yang kita sediakan di rumah juga harus disesuaikan dengan dia. Dulu pergi makan di luar, gampang, di mana saja bisa. Sekarang harus pilih tempatnya, karena jenis makanannya yang tidak bisa dicicipi oleh pasangan kita. Dulu kita bisa travel jauh-jauh. Sekarang karena kondisinya yang kurang prima, tidak bisa lagi. Hal-hal seperti itu adalah bagian perubahan yang berkaitan dengan kesehatan. Dan kita juga dituntut untuk menghadapinya. Ya, kadang-kadang juga sering lupa gitu Pak Pol ya. Karena bertambahnya usia. Dan itu sangat mempengaruhi hubungan suami istri loh Pak Pol kadang-kadang. Betul sekali ya. Misalkan teleponnya itu tuh telepon yang cordless ya. Dipakai oleh pasangannya. Nanti kita cari kemana-mana tidak ketemu. Karena dia lupa juga taruh di mana. Mau pergi terburu-buru. Mana ini kunci? Tidak ketemu. Cari kuncinya baru ketemu. Atau ada janji dengan orang. Lupa si pasangan yang harus mengingatkan. Kamu ada janji dengan orang ini. Dan sudah terlambat. Aduh, semuanya itu memang ya memancing reaksi kesel ya atau marah ya. Akhirnya kalau nggak tahan-tahan ya kita meledak dan marah. Dan ini adalah hal-hal yang memang harus dilewati. Iya. Apakah juga berpengaruh pada ini pengambilan keputusan dan sebagainya gitu Pak Bos? Seringkali iya Pak Gunawan. Jadi perubahan internal juga mencakup perubahan cara pikir ya dan nilai-nilai kehidupan. Kenapa kok bisa berubah? Karena tempaan kehidupan atau pekerjaan yang kita geluti ya. Misalkan dulu kita berpikir ya gampang-gampang aja, praktis-praktis aja. Tapi sekarang karena pekerjaan kita harus berhati-hati dan sebagainya, kita mulai berubah. Kita tidak sepraktis dulu. Kita lebih banyak tanya, cari informasi, minta keterangan. Dan itu bisa mengganggu pasangan kita. Dulu kita
lebih spontan. Sekarang karena jabatan kita menjadi orang terhormat lah ya misalnya. Sehingga kita lebih menjaga-jaga. Ya, jangan sampai orang nanti melihat kita kok kurang sopan, kurang baik ya. Jadi akhirnya kita kehilangan kespontanan kita. Dulu berani ya ambil resiko, berpetualang, sekarang tidak berani lagi. Jadi nilai hidup juga berubah, cara pandang juga bisa berubah ya. Kita dulu sangat memperhatikan perasaan. Namun dalam pekerjaan kita harus menjadi pimpinan, mengatur begitu banyak orang yang mungkin gaya hidupnya juga berbeda dari kita. Sehingga kita tidak bisa berdialog, memberikan penjelasan. Tidak bisa dengan bawahan-bawahan kita. Kita harus menggunakan pendekatan yang lebih tegas, yang lebih searah. Pokoknya ini yang diminta, lakukan. Nah, akhirnya setelah bekerja ya dalam bidang itu selama bertahun-tahun, kita pun mulai terpengaruh. Kita pun mulai berubah. Di rumah pun kita akhirnya memperlakukan pasangan kita seperti itu. Kamu harus lakukan. Jangan berbantah dengan saya dan sebagainya. Kalau engkau berbantah artinya kamu tidak menghormati saya. Nah, itu perubahan cara pandang kita dan nilai-nilai kehidupan kita. Ya, itu baru perubahan-perubahan yang terjadi secara internal di dalam diri kita, Pak Paul ya. Tadi Pak Paul katakan ada juga perubahan yang terjadi karena faktor eksternal itu. Apa aja itu Pak Paul? Ada beberapa. Yang pertama adalah perubahan lingkungan hidup, Pak Gunawan. Kadang-kadang kita itu tuh harus pindah dari satu daerah ke daerah lain. Berarti kehilangan dukungan ya. Kehilangan orang-orang yang kita kenal. Tempat-tempat yang kita kenal. Dulu mau rekreasi kemana? Tahu, sekarang tidak tahu. Atau dulu ada tempat rekreasi, sekarang tidak ada tempat rekreasi. Jadi perubahan lingkungan itu juga akan membawa sebetulnya ya stres dalam keluarga. Nah, ini bagian dalam kehidupan berumah tangga yang harus juga kita hadapi. Tidak bisa tidak ya. Yang lainnya misalkan yang juga sedikit banyak berkaitan dengan lingkungan hidup adalah perubahan lingkungan kerja ya Pak Gunawan. Kita kadang-kadang ya karena pindah kerja, kita harus bertemu dan bergaul dengan orang-orang yang berbeda. Nah, ini bisa membawa perubahan. Dulu pasangan kita mengenal teman-teman kerja kita, sekarang tidak mengenal. Dulu dia nyaman, percaya pada rekan-rekan kerja kita. Sekarang kok rasanya dia kurang nyaman. Dia mulai tanya, ini siapa? Kok ini perilakunya seperti ini dan itu? Belum lagi kita sendiri juga harus menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru itu, orang-orang yang baru itu. Nah, itu membawa perubahan dan stres juga di dalam keluarga yang tidak bisa tidak harus kita hadapi. Iya. Krisis ekonomi yang berkepanjangan ini seringkali membuat orang tiba-tiba kehilangan pekerjaannya atau gaji yang tidak naik dan sebagainya, Pak Paul. Itu merupakan faktor eksternal juga, Pak? Betul sekali. Ini yang saya sebut perubahan kualitas kehidupan. Ya, dulu kita itu tuh di strata yang lebih tinggi, sekarang kita turun ke strata yang lebih rendah. Dulu bisa beli barang-barang yang kita inginkan, sekarang harus menunda. Nah, tidak bisa tidak, ini perubahan yang memang menyergap kita dan harus juga kita hadapi, ya, tidak bisa tidak. Ya, dan kadang-kadang berat ya, karena hal-hal yang terbiasa kita miliki dengan mudahnya dulu sekarang tidak bisa lagi kita miliki dan harus menunggu sampai waktu yang lama agar dapat memilikinya. Nah, itu biasanya perubahan karena penghasilan atau yang tadi Pak Paul sebut dengan kualitas kehidupan, Pak Paul, itu kan bukan hanya berpengaruh pada diri orang yang mengalami, tapi juga pasangannya, Pak Paul ya. Betul sekali. Karena bagaimanapun ya kita serumah dengan dia. Dulu misalkan kita bisa belikan dia apa, sekarang tidak bisa lagi. Dulu dia ingin apa, bisa terwujud, sekarang tidak bisa terwujud. Jadi memang itu menimbulkan stres. Dan memang kalau tidak hati-hati bisa ya meretakkan relasi kita. Apakah faktor anak itu juga bisa disebutkan sebagai faktor eksternal, Pak? Bisa. Ya, jadi di luar dari si suami dan si istri ya, masalah anak misalnya nih ya, anak-anak yang mulai memberontak. Dulu mudah diatur, sekarang susah diatur. Atau dalam masa-masa akhir balik anak-anak keluar rumah, pergi kuliah atau apa keluar kota. Sekarang tinggal kita berdua. Itu perubahan lagi. Dulu gampang
mengalihkan fokus ya. Kalau misalkan ada apa-apa dengan istri kita atau suami kita, ya kita alihkan ke anak, kita ngobrol-ngobrol sama anak sampai suasana hati kita reda kembali. Sekarang tidak bisa, tidak ada anak-anak, berarti harus kita hadapi pasangan kita dengan langsung. Iya. Nah, Pak Paul, dengan adanya begitu banyak faktor perubahan ya di dalam kehidupan suami istri itu, bagaimana sebenarnya pasangan suami istri itu harus menghadapi situasi yang sulit ini? Pertama adalah kita mesti bisa membedakan apakah perubahan ini sesuatu yang harus diterima atau dilawan. Ya, misalkan perubahan bahwa kita itu bertambah tua. Saya kira kita harus terima. Perubahan fisik kita itu kita harus terima. Jangan permasalahkan. Termasuk perubahan pada pasangan kita ya, yang tidak lagi semenarik dulu. Terima dan tetap hargai ya. Tapi ada perubahan yang harus kita lawan. Misalkan anak kita ini menjadi bermasalah sekali. Dulunya kok baik tapi sekarang jadi bermasalah, mulai keluar malam, mulai menikmati kehidupan di luar rumah seperti itu. Kita harus lawan. Kita tidak membiarkan anak kita terseret arus, dibawa oleh kawan-kawannya, hidupnya tidak benar. Oh tidak, kita harus lawan. Kita harus menangkan anak kita kembali. Misalkan, pasangan kita kok mulai dekat dengan orang lain. Ya, karena di tempat pekerjaannya, ada seorang rekannya yang kayaknya kok suka dengan pasangan kita. Kita nggak terima begitu saja. Kita mesti melawannya, kita mesti ngomong dengan pasangan kita. Kita utarakan kekhawatiran kita sampaikan permintaan kita agar dia tidak lagi atau tidak memberikan angin kepada orang tersebut. Jadi intinya adalah kita mesti bisa membedakan apakah perubahan ini sesuatu yang harus kita terima ataukah harus kita lawan. Iya. Ada memang orang yang menerima itu kondisi bahwa dia menjadi lebih tua dan sebagainya, Pak Paul. Tapi sebenarnya dia bisa tampil lebih menarik gitu kalau dia masih memperhatikan merawat tubuhnya itu dengan benar gitu, Pak Paul. Nah, sudah tentu itu betul sekali Pak Gunawan. Nah, ini masuk ke poin berikutnya atau saran berikutnya, yaitu hiduplah sesuai fakta. Ya, artinya kita menyesuaikan hidup dengan realitas. Nah, tadi Pak Gunawan memunculkan tentang pengaruh usia ya. Kita makin tua ya memang tubuh kita tidak lagi seprima dulu. Namun masih ada yang bisa kita lakukan dalam batas yang wajar. Misalkan kita berolahraga dengan teratur. Sehingga meskipun tubuh kita menua, namun kita tetap tampak segar. Ya. Misalkan ada yang ingin memakai ya alat-alat kosmetik tertentu dalam kadar yang wajar. Silakan. Misalkan itu bisa menambah peluang untuk meremajakan kulit lah dan sebagainya. Ya tidak apa-apa. Ya. Tapi kita hidup sesuai dengan fakta. Memangnya ini faktanya. Ya sudah kita terima. Apa yang bisa kita lakukan untuk menguranginya. Kita lakukan. Ya. Tapi ya kita terima ini. Jangan kita lawan. Iya. Karena kalau berlebihan juga jadi aneh gitu Pak Paul ya. Betul. Iya. Betul. Apakah ada saran lain Pak Paul? Yang lainnya lagi adalah. Fokuskan perhatian kita pada solusi, bukan pada penyebab problem. Kita tidak lagi memfokuskan pada mengapa. Ya, perubahan itu kadang-kadang harus ada. Di luar kemampuan kita kadang-kadang untuk bisa menangkisnya. Nah, daripada menyalah-nyalahkan, kenapa kau begitu? Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa anak kita bisa begini? Ini gara-gara. Tidak akan ada habisnya kalau kita hanya memfokuskan pada penyebabnya. Maka saran saya, kalaulah kita sudah tahu penyebabnya apa, ya sudah. Mari kita fokuskan pada solusinya. Oke, karena anak kita memberontak. Anak kita ini kok sekarang tidak lagi taat pada kita. Apa yang menyebabkannya? Kita akui, mari kita cari solusinya. Kita mesti berdua lebih berpadu mengatasi si anak. Jangan sampai terpecah belah. Kita harus meminta bantuan orang, mencari masukan-masukan, dan sebagainya. Jadi sekali lagi, kita tidak memfokuskan pada yang lampau, tapi memfokuskan pada yang di depan kita. Ya. Bagaimana hubungan sosialnya gitu Pak Paul? Seseorang yang mengalami perubahan ini. Saya kira
sebelum terjadi apa-apa ya, sebelum ada masalah. Nah, kita memang harus membangun jaringan persahabatan dengan orang-orang di sekitar kita. Karena kalau sampai ada apa-apa, nah jaringan persahabatan ini nih menjadi pendukung kita. Dan bukankah ini adalah gaya hidup yang sehat ya? Mempunyai kawan, sahabat, bisa berteman, bisa bercanda ria, bisa pergi bersama, bisa saling curhat. Nah, itu adalah sebetulnya aset-aset yang kita perlukan dalam hidup ini. Orang yang tidak punya lingkungan yang mendukungnya, dia hidup sendirian. Dan orang yang hidup sendirian, ya cenderung akhirnya, misalkan ya, saya katakan ya bisa egois, bisa kurang tahu bagaimana menghadapi kita dan sebagainya ya. Maka ya sebaiknya kita itu memang mempunyai teman-teman dekat, sahabat-sahabat atau kakak adik kerabat yang bisa menjadi bagian dalam hidup kita. Kalau gitu peran persekutuan itu besar sekali Pak Kolya di sini ya. Betul sekali Pak Gunawan. Orang yang memang terpisah dari persekutuan, hanya hidup sendirian, ya tidak akan bisa memahami orang lain. Tidak akan bisa juga menyesuaikan hidup ya dengan orang lain. Dia hanya melihatnya dari kacamatanya sendiri. Nah itu ya menambah kesulitan waktu menghadapi perubahan-perubahan dalam hidup ini. Dia tidak bisa lagi lah mendengarkan masukan pasangannya, sebab kehendaknya lah yang dianggap paling benar. Iya, tapi juga memang ada beberapa orang yang merasa kesulitan untuk bergabung di dalam satu persekutuan, Pak Bos. Yang dengan berbagai alasan, yang cuman di sana gosip aja atau cuman mengeluarkan uang aja gitu loh, Pak Bos. Nah, sudah tentu kita bisa terlibat, tapi sejauh mana kita terlibat ya kita nanti yang tentukan. Apakah memang itu tempat kita, orang-orang yang cocok dengan kita apa tidak. Namun sekali lagi yang saya ingin tekankan adalah kita mesti mempunyai teman. Saya sudah melihat orang-orang yang tidak mempunyai teman, menjalani kehidupannya sampai usia tua. Saya lihat kok mereka bukan tambah bahagia, tambah tidak bahagia. Setiap perubahan bukannya disambut, malah dihindari, atau perubahan itu tuh dipaksa untuk tidak ada perubahan. Tidak boleh ada perubahan, harus sama seperti dulu semuanya. Akhirnya dia menyusahkan orang lain, menyusahkan anak-anaknya, menyusahkan pasangannya, karena dia sendiri tidak bahagia. Namun kasihan orang-orang yang hidup dengan dia, turut-turut tidak bahagia. Nah, teman yang terdekat buat kita itu kalau menikah itu ya tentu pasangan kita Pak Pol ya. Dan dalam hal ini bagaimana hubungan kita? Saya kira dari awalnya kita mesti memelihara keterbukaan ya antara kita dan pasangan kita. Ini modal yang begitu besar dalam rumah tangga kita waktu menghadapi perubahan-perubahan. Kita bisa bicara apa adanya. Contoh ini nih, anak saya yang paling besar dalam waktu beberapa bulan akan meninggalkan kami, pergi studi. Kami sudah lama membicarakan hal ini, saya dan istri saya. Kami menceritakan ketakutan kami. Kami menceritakan juga pengharapan kami, apa nanti ya, gimana ya. Dan kami mulai membicarakannya. Bahkan istri saya dan saya kadang-kadang membicarakan tentang masa di mana kami harus hidup berdua, tanpa anak-anak lagi. Apa yang akan kami lakukan nanti? Apa yang menjadi ketakutannya? Apa yang menjadi kebutuhannya? Nah itu tuh mulai kami bicarakan. Sehingga ya terjalinlah komunikasi ya yang lebih terbuka antara suami istri. Sehingga pada waktu perubahan itu harus terjadi, kita sudah terbiasa terbuka. Betapa ya susahnya ya malangnya pasangan yang tidak bisa terbuka. Sehingga waktu perubahan terjadi masing-masing mengunci pintu. Malah merenung susah sendirian. Kadang-kadang kalau tidak tahan lagi menyalahkan, melemparkan tanggung jawab pada pasangannya. Jadi ya malah merusakkan. Bukannya berpadu menghadapi perubahan itu, malahan makin mengoyak-ngoyakkan satu sama lain. Iya, ya memang perubahan ini sulit dihindari dan tidak mungkin dihindari karena akan terus terjadi di dalam kehidupan ini Pak Pol ya. Tepat sekali. Nah dalam hal ini apakah firman Tuhan yang bisa membimbing kita gitu Pak Pol? Saya bacakan Amsal pasal 10 ayat 5. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panas, membuat malu. Memang ini perumpamaan atau tamsil yang berkaitan dengan
kehidupan agraris ya. Di masa itu memang masa agraris di Israel. Nah, siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Artinya pada musim dingin, dia sudah punya cadangan makanan. Tapi orang yang malas-malas, tidak mau bekerja pada musim panas, pada musim dingin akan kelaparan. Jadi begitu juga lah dengan kita dalam rumah tangga. Jangan tunggu sampai ada krisis baru mencoba mengharmoniskan relasi kita. Oh jangan. Selama masih ada umur, belum ada apa-apapun, harmoniskan. Terus suburkan keterbukaan, kepedulian, saling mau menolong, itu suburkan semuanya itu. Sebab itu adalah cadangan. Ya, waktu nanti musim dingin datang, kita cukup stok untuk bisa bertahan. Ya, jadi kita tidak perlu lari dan tidak mungkin lari dari perubahan ini, Pak Pol ya. Betul. Hanya kita perlu mengantisipasinya dengan kebijaksanaan yang firman Tuhan sudah sampaikan tadi. Betul. Terima kasih Pak Pol untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang perubahan dalam pernikahan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga menantikan kunjungan Anda ke situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga